Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzubillahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama sholaita ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad kama barakta ala sayyidina Ibrahim wa ala ali sayyidina Ibrahim fil alamin innaka Hamidum Majid. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli amma ba'du. Hadirin hadirat jamaah kaum muslimin wa muslimat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sini kita akan membahas tentang hadis nomor 411 yang mana hadis ini membahas tentang keutamaan menempati shaf pertama. Jadi pada saat kita mau melaksanakan sholat berjamaah, shaf mana sih yang mesti harus kita dahulukan? Wa an Abi Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a fi ashabihi ta'akhuran faqala lahum taqaddamu fa'tammu bi wal ya'tamma bikum man ba'dakum. Rawahu Muslimun. Wa an Abi Sa'id al-Khudri, dari Abu Sa'id al-Khudri radhiyallahu anhu, semoga Allah meridhai atas beliau, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ra'a fi ashabihi, melihat sahabat-sahabatnya, ta'akhwan, salatnya itu menjauh sedikit, agak menjauh daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi kalau misalkan ini Rasulullah jadi imam kayak gitu ya, sahabat itu posisinya itu bukan di saf pertama tapi agak menjauh, jadi berada di saf kedua seperti itu. Faqala lahum, maka di sini Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam bersabda kepada para sahabatnya, taqaddamu, mendekatlah kalian, artinya itu posisinya itu di saf pertama seperti itu. Mendekatlah kalian. Fa'tammu bi, dan bermakmumlah bersamaku. Waliya'tamma bikum mamba'dukum, dan bermakmumlah dengan kalian orang-orang yang datang setelah kalian. Nah, kemudian makna keseluruhannya di sini Nabi Shallallahu alaihi wasallam menganjurkan kepada umatnya secara umum dan secara khusus kepada para sahabatnya di sini agar selalu menempati shaf pertama. Jadi kalau misalkan shaf pertama kosong, langsung otomatis kita yang menempati seperti itu. Selalu menempati shaf yang pertama, karena shaf yang pertama itu berdekatan dengan imam dan dapat mendengarkan bacaan imam tersebut dan berada dekat dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala yang tercurah kepada orang-orang yang sedang sholat. Dalam hadis lain disebutkan, innallaha wa malaikatahu yusholluna ala ahli shofil awwali. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya mencurahkan sholawat kepada orang-orang yang berada pada shaf yang pertama. Jadi kalau kita menempati shaf pertama itu, malaikat Allah dan malaikatnya bersolawat kepada orang-orang yang berada di shaf pertama. Artinya memuji orang-orang yang sholat pada shaf pertama. Jadi pastikan nih kita cepat-cepat ikut di shaf, berada di shaf pertama. Nabi Shallallahu alaihi wasallam memperingatkan agar tidak menjauhi imam dan memakruhkan menjauhi shaf pertama. Ya, jadi misalkan nih, kenapa sih makruh? Karena misalkan shaf pertama ini kosong, kita suruh orang maju. Nah, itu hukumnya makruh kita menjauhi shaf pertama. Itu ya. Jadi jangan nunggu orang yang alim menempati shaf pertama. Ya kalau misalkan nggak ada lagi sudah yang ya sudah maju aja seperti itu.
Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menetapkan jika tidak ada mubaligh, juru penyampai imam, ketika saf diikuti oleh saf berikutnya dalam segala pekerjaan sholat, tetapi jika ada mubalik maka mereka mengikutinya. Mubalik ini adalah juru penyampai imam, ya, ketika saf diikuti oleh saf berikutnya dalam segala pekerjaan sholat. Jadi mubalik ini dialah yang kayak wakilnya lah, penyampainya. Kalau misalkan imam tersebut salah dalam membaca ayat, melaksanakan rukuk dan lain sebagainya, rukun-rukun sholat itu. Nah, itu ada juru penyampainya. Analisis lafadznya adalah ta'akhuron, seakan-akan dalam lafadz ini terkandung makna bahwa mereka menjauhi dan tidak mau berdekatan dengan Nabi SAW ketika sholat. Fa'tamu bi, maka bermakmumlah kalian kepadaku. Waliyatamma bikum, dan hendaklah mengikuti kalian. Man khalfakum, orang-orang yang berada di belakang kalian, atau man ba'dakum. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim dengan singkat. Kalimat selanjutnya sebagai berikut. Wala yazalu qaumun yatakharuna hatta yuakhiruhumullahu azza wa jalla. Suatu kaum yang terus-menerus menjauh hingga Allah Subhanahu wa taala menjauhkannya daripada rahmatnya. Itu ya. Jadi kita jangan sampai terus-menerus menjauh itu daripada imam. Yang mana nanti Allah Subhanahu wa taala menjauhkan daripada rahmatnya. Wala yazalu qaumun hatta qaumun yata'akhkharuna, suatu kaum yang tidak memperhatikan keutamaan saf pertama. Mereka sama sekali tidak mementingkannya. Hatta yu'akhiruhumullahu azza wa jalla. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala akan menjauhkan mereka dari rahmatnya, serta dari kedudukan yang tinggi dan ilmu yang kedudukan yang tinggi, ilmu dan lain sebagainya. Sisi hadisnya adalah anjuran untuk selalu menempati saf yang pertama itu ya, dan makruh menjauhinya. Yang kedua, makmum boleh memperhatikan mubaligh atau saf yang mengikuti imam apabila dia tidak melihat atau tidak mendengarkan suara imam. Yang ketiga, imam memerintahkan orang yang berada di dekatnya, saf yang pertama, agar ia benar-benar dekat dengan imam tersebut demi kebaikan mereka. Itu ya. Jadi intinya di sini kita ya sunnahnya itu menempati saf yang pertama. Itu ya, jangan sampai kita tidak peduli lah dengan hal-hal seperti ini. Kalau misalkan kita nggak peduli, selalu di saf yang kedua, ketiga, maka Allah akan menjauhkan kita daripada rahmatnya. Itu yang harus kita jauhi lah kayak gitu. Kalau saf pertama kosong, isi. Kalau saf kedua kosong, isi. Seperti itu. Pokoknya otomatis seperti itu. Jangan sampai nunggu-nunggu. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila penyampaian saya pada video ini dan video-video sebelumnya tidak sesuai ekspektasi teman-teman, dan juga atau kata-kata saya yang menyinggung atau kurang berkenan di hati teman-teman semuanya. Apabila ada saran, kritikan, masukan, dan juga pertanyaan, silahkan teman-teman atur di kolom komentar. Akhir kalam, wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.